Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga senantiasa mendapat ridhonya Allah. Sebelumnya, perkenalan dulu ya anak-anak. Silakan baca nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan profesi. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang akhlak tercela. Simak dengan semak bersama ya anak-anak. Jauhilah akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang dilarang oleh Allah, serta dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, yang harus dijauhi dan ditinggalkan oleh setiap orang, karena akhlak tercela itu dapat menghapus nilai-nilai kebaikan yang dilakukan seorang dan dapat menyebabkannya masuk ke dalam api neraka. Sifat-sifat tercela merupakan tabiat atau sifat dasar manusia yang mengekspresikan sikap dan perilaku tercela dari kehidupan seseorang. Macam-macam akhlak tercela. 1. Hubbud dunya. 2. Hasad. 3. Ujub. 4. Sombong. 5. Riya. Hubbud dunya, salah satu penyakit hati yang kerap menyerang kaum muslim. Secara terminologi, hubbud dunya artinya cinta terhadap dunia. Secara etimologi, hubbud dunya artinya perasaan cinta yang berlebihan terhadap semua hal yang berbau materi, terutama harta benda. Hubbud dunya adalah sumber kehancuran umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan sekaligus menggerus keimanan umat muslim kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW risau jika umatnya sampai terkena hubbud dunya. Bahaya-bahaya hubbud dunya. 1. Membuat manusia lalai dalam melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan sedekah. 2. Jika seorang telah dikuasai hatinya oleh iblis, maka ia akan menjadi lemah. Iblis akan membolak-balikkan hatinya seperti anak kecil yang sedang bermain bola. 3. Menimbulkan berbagai penyakit hati seperti rakus, tamak, bangga, angkuh, dan pamer terhadap apa yang dimiliki. Bahkan dia bisa berbuat keji untuk mendapatkan dunia yang diinginkannya. Ciri-ciri hubbud dunya. 1. Menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. 2. Mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan secara tanpa memperhatikan halal dan haramnya. 3. Kikir tidak rela sedikit pun hartanya lepas atau berpulang. 4. Serakah, rakus, dan tamak serta tidak mampu mensyukuri nikmat sekecil apapun. Dari larangan hubbud dunya sebagaimana Quran surah Al-Hadid ayat 20. Yang kedua, hasud. Dalam Al-Quran, hasud mempunyai arti pengharapan dan usaha seseorang untuk menghilangkan kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Terlebih keinginan itu untuk memiliki kenikmatan tersebut dan berusaha merebutnya, itu juga masuk dalam lingkup kedengkian atau hasud. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh sifat hasud. Pertama, hati yang gundah dan fisik sakit, sebagaimana perkataan Ibnu Mu'taz bahwa hasud adalah sumber penyakit fisik. Kedua, rendahnya martabat dan derajat karena tidak disenangi oleh banyak orang. Ketiga, sulit mendapatkan teman atau relasi di kehidupan sosial. 4. Mendapat murka Allah karena telah melawan ketetapannya dan menganggap bahwa manusia selain dirinya tidak pantas mendapatkan nikmat tersebut. Ciri-ciri perilaku hasud. 1. Adanya kebencian. 2. Adanya perasaan takabur, menganggap dirinya lebih mulia dari orang, lalu ingin menonjolkan dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi. 4. Hasud dapat timbul karena dasar jiwa manusia yang buruk,
dan pikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah. Dari larangan hasud sebagaimana Quran surah An-Nisa ayat 32. Berikutnya termasuk ahad tercela adalah ujub. Dalam Islam, sifat ujub adalah sifat yang senang membanggakan diri sendiri. Karena sifat ini membuat kita merasa seolah akan hebat dan kuat dalam hal apapun. Jadi termasuk sifat tercela dan merupakan penyakit hati yang harus dihindari oleh umat Islam, sebab ujub dapat memunculkan sifat riya dan sombong. Bahaya dari sifat ujub: 1. Terhapus pahalanya, menjerumuskan pada sikap takabur, merugi di akhirat, mendatangkan murka Allah, terpuruk saat hari kiamat, tidak disukai oleh orang lain. Ciri-ciri perilaku ujub: tidak mau belajar ilmu pada orang lain, sebab merasa diri sudah pandai. Tidak menyukai bermusyawarah dengan sama, lebih menyukai orang lain mengiyakannya dan meminta pendapatnya. Tidak suka bertanya, karena khawatir berlaku demikian dianggap sebagai orang yang bodoh. Termasuk sifat yang tercela adalah sombong. Orang sombong itu ibarat dia berdiri di atas gunung, dia melihat orang lain kecil, tapi dia tak sadar bahwa orang itu juga melihatnya kecil. Dalam bahasa agama disebut takabur. Menurut Imam Al-Ghazali, sombong adalah sifat seseorang yang memandang orang lain hina, hanya dia yang mulia dan mempunyai kebesaran. Karena itu sifat sombong pada manusia merupakan suatu sifat tercela yang harus dihindari. Ciri-ciri orang yang berperilaku sombong: kurang mampu menjalin hubungan yang baik, menghargai diri sendiri secara berlebihan, tidak suka jika diberi nasihat, meremehkan orang lain, bersikap kasar, tidak mau menghargai pendapat orang lain. Bahayanya apa? 1. Orang lain akan sulit menghargai kamu, tidak mendapat kebahagiaan dalam hidup, sulit mencapai kesuksesan, suka jadi bahan gosip orang sekitar, akan sering mengalami penolakan. Larangan sombong sebagaimana Quran surah Al-Luqman ayat 18. Yang keempat, terkait tentang sifat tercela adalah riya. Riya berasal dari bahasa Arab ro'a yara ru'yan wa ru'yatan, yang artinya melihat. Menurut istilah, riya adalah memperlihatkan diri kepada orang lain agar keberadaannya baik di depan, baik ucapan, tulisan, sikap maupun amal perbuatannya diketahui. Bahaya dari berperilaku riya: 1. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. 2. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. 3. Menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. 4. Menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Ciri-ciri berperilaku riya: 1. Malas jika seorang diri. 2. Giat jika di tengah-tengah orang banyak. 3. Tambah semangat beramal jika mendapat pujian. 4. Berkurang frekuensi amalannya jika mendapat celaan. Hadis tentang riya berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dan dilepaskan di tengah kumpulan domba lebih merusak daripada ketamaan seorang kepada harta dan kebutuhannya bagi agamanya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Darimi dan yang lainnya dari Ka'ab bin Malik. Demikian anak-anak, beberapa pembahasan mengenai macam-macam akhlak tercela. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dapat terhindar dari sifat-sifat tercela yang telah diterangkan di pembahasan atas tadi.
Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya.